Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini saya Raditya Dian Donovan, kelas 3A6, akan mempresentasikan tentang topik yang sangat krusial bagi keberhasilan bisnis apapun, yaitu membangun merek yang kuat, strategi, dan implementasi. Dalam landscape bisnis yang kompetitif saat ini, memiliki merek yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Materi ini akan memandu kita melalui langkah-langkah penting untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara merek yang relevan dengan audiens kita dan bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Maksudnya, di tengah persaingan bisnis yang sangat ketat ini, memiliki merek yang kuat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan agar tetap relevan. Presentasi ini akan memandu kita melalui langkah-langkah penting untuk membangun dan memelihara merek yang benar-benar beresonasi dengan audiens serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Next, mengapa merek penting? Lebih dari sekedar logo, nilai persepsi meningkatkan nilai produk atau layanan di mata konsumen memungkinkan penetapan harga premium. Maksudnya, banyak orang mengira merek hanyalah sebuah logo. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ada 4 alasan utama mengapa merek itu penting yang saya sebutkan tadi. Salah satunya yaitu nilai persepsi. Yaitu merek yang kuat meningkatkan nilai produk di mata konsumen sehingga kita memiliki peluang untuk menetapkan harga premium. Terus yang kedua, kepercayaan dan loyalitas. Merek yang kuat membangun hubungan emosional, menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Maksudnya adalah kepercayaan dan loyalitas ini membantu membangun hubungan emosional yang menumbuhkan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Yang ketiga, diferensiasi. Diferensiasi di pasar yang ramai, merek yang unik membantu Anda menonjol dari para pesaing. Maksudnya, di pasar yang sudah sangat ramai, merek yang uniklah yang akan menonjol dibandingkan pesaing. Dan yang terakhir atau yang keempat, pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis, merek yang dikenal baik dapat memicu pertumbuhan ekspansi pasar dan menarik talenta terbaik. Maksudnya adalah pertumbuhan bisnis merek yang dikenal baik akan memicu ekspansi pasar dan bahkan membantu menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung dengan kita. Dan yang selanjutnya, fondasi merek, visi, misi, dan nilai inti. Setiap merek yang kuat dimulai dengan fondasi yang kokoh, berakar pada tujuan, aspirasi, dan prinsipnya. Ini adalah kerangka kerja yang akan memandu setiap keputusan merek kita. Maksudnya adalah sebelum kita bicara soal desain, kita harus membangun fondasi yang kokoh, yang berakar pada tujuan dan prinsip bisnis. Fondasi ini terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, visi. Apa yang ingin kalian capai di masa depan? Visi merek adalah impian besar, tujuan akhir yang menginspirasi. Maksudnya adalah visi ini adalah impian besar atau tujuan akhir yang ingin kita capai di masa depan. Yang kedua, misinya, bagaimana kita akan mencapai visi tersebut? Pernyataan misi menjelaskan tujuan bisnis kita dan apa yang kita lakukan. Maksudnya, misi ini menjelaskan bagaimana cara kita mencapai visi tersebut dan apa tujuan utama bisnis kita saat ini. Dan yang ketiga, nilai inti. Prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar setiap tindakan dan keputusan kalian. Nilai inti ini adalah kompas moral merek kalian. Maksudnya adalah nilai inti ini adalah kompas moral kita. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Dan next, yang keempat, mengenali audiens kita, riset pasar dan persona pembeli. Memahami siapa yang kita layani adalah kunci keberhasilan merek. Riset pasar yang mendalam dan mengembangkan persona pembeli akan mengungkapkan wawasan berharga. Maksudnya adalah kita tidak bisa melayani semua orang dengan cara yang sama. Kunci keberhasilan merek adalah memahami siapa yang akan kita layani. Contoh riset pasar, analisis demografi dan psikografi.
Kedua, identifikasi kebutuhan, keinginan, dan poin kesulitan. Pahami tren pasar dan landscape kompetitif. Maksudnya adalah kita perlu melakukan riset pasar untuk menganalisis demografi, psikografi, serta memahami tren dan kompetisi. Selanjutnya, kita buat persona pembeli. Ciptakan representasi rinci dari pelanggan ideal kita. Beri mereka nama, latar belakang, motivasi, dan tantangan. Ini membantu dalam penargetan yang lebih efektif. Maksudnya adalah membuat persona pembeli, yaitu representasi rinci dari pelanggan ideal kita. Mulai dari nama hingga tantangan yang mereka hadapi. Itu apa aja contohnya. Terus dengan memahami kebutuhan dan poin kesulitan mereka, penargetan kita akan menjadi jauh lebih efektif. Dan selanjutnya, identitas visual, desain logo, palet warna, dan tipografi. Identitas visual, wajah merek kita, elemen yang paling segera dikenali. Ini harus memancarkan kepribadian dan nilai merek kita. Maksudnya, identitas visual adalah yang paling cepat dikenali oleh audiens dan harus mencerminkan kepribadian merek kita. Logo yang memukau, simbol yang berkesan dan mudah dikenali yang mewakili esensi merek kita. Sederhana, serbaguna, dan abadi. Maksudnya adalah logo harus sederhana, mudah dikenal, dan mampu mewakili esensi merek secara pribadi seperti yang tadi. Next, palet warna yang tepat. Pilihan warna yang membangkitkan emosi yang diinginkan dan konsisten di semua materi merek. Terus tipografi yang kohesif. Gaya font yang mendukung logo dan warna memastikan keterbacaan dan memperkuat nada merek. Maksudnya adalah palet warna yang belum saya jelaskan. Pilih warna yang mampu membangkitkan emosi yang diinginkan dan pastikan penggunaannya konsisten. Jadi warnanya harus lebih serasi daripada, kan kalau warnanya lebih serasi kan lebih enak dipandang daripada warna yang acak-acakan. Terus yang terakhir, tipografi. Gaya baru font harus mendukung logo dan warna untuk memastikan keterbacaan serta memperkuat nada bicara merek kita. Komunikasi merek, pesan konsisten di berbagai saluran. Pesan merek kita harus kohesif dan seragam dimanapun audiens kita berinteraksi dengannya. Konsistensi membangun pengenalan dan kepercayaan. Maksudnya, konsistensi adalah kunci. Pesan merek kita harus seragam di semua aluran komunikasi. Mulai dari media sosial, email marketing, situs web, hingga kampanye iklan lain sebagainya. Dari media sosial, platform dinamis untuk keterlibatan langsung dan penyebaran pesan merek. Pemasaran email, pendekatan pribadi untuk berbagi informasi, promosi, dan membangun komunitas. Situs web dan blog, pusat informasi dan narasi merek kita, tempat audiens mencari detail dan nilai. Yang terakhir, kampanye iklan, pesan yang ditargetkan untuk menjangkau audiens yang luas dan menciptakan kesadaran merek. Maksudnya adalah kita perlu menciptakan narasi merek yang kuat agar audiens terlibat secara emosional seperti yang dikatakan Maya Angelou. Orang mungkin melupakan apa yang Anda katakan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaan yang Anda timbulkan. Ceritakanlah asal-usul merek, tantangan yang pernah dihadapi, nilai yang diperjuangkan, dan dampak yang ingin diciptakan. Membangun kepercayaan, kualitas, konsistensi, dan layanan pelanggan. Kepercayaan adalah mata uang setiap merek. Ini diperoleh melalui tindakan, bukannya hanya kata-kata. Pastikan setiap interaksi dengan merek Anda membangun kepercayaan dan kepuasan. 1. Kualitas unggul. Produk atau layanan Anda harus secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan. Konsistensi merek. Yang kedua, setiap titik sentuh merek harus mencerminkan janji merek kita secara akurat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, layanan pelanggan luar biasa. Dukung pelanggan kita dengan responsif dan empati, mengubah masalah menjadi peluang untuk membangun loyalitas. Maksudnya, kepercayaan adalah mata uang setiap merek dan ini diperoleh melalui tindakan nyata. Kita harus memastikan 3 hal. Kualitas produk yang unggul, konsistensi di setiap titik sentuh touch point, dan layanan pelanggan yang responsif serta penuh empati. Ingatlah bahwa merek yang kuat tidaklah statis.
kita harus memantau kinerja merek dan siap beradaptasi dengan perubahan pasar serta preferensi konsumen. Kesimpulan dan langkah selanjutnya merayakan kekuatan merek kita. Membangun merek yang kuat adalah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan dedikasi, konsistensi, dan pemahaman mendalam tentang audiens kita. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan merek yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan meninggalkan warisan yang abadi. Maksudnya, sebagai kesimpulan, membangun merek adalah perjalanan berkelanjutan yang butuh dedikasi dan pemahaman mendalam tentang audiens untuk melangkah maju. Caranya dengan revisi strategi, tinjau dan perbarui visi misi dan nilai kita secara berkala. Perluas jangkauan, jelajahi pasar dan segmen audiens yang belum dimanfaatkan. Yang ketiga dan yang terakhir, terus berinovasi, tetap relevan dengan berinovasi dalam produk, layanan, dan pesan kita. Maksudnya adalah lakukan revisi strategi dengan meninjau kembali visi dan misi secara berkala. Perluas jangkauan ke pasar atau segmen audiens baru. Dan yang terakhir, terus berinovasi dalam produk maupun cara kita menyampaikan pesan agar relevan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa menciptakan merek yang tidak hanya bertahan tapi juga meninggalkan warisan yang abadi. Dan itulah presentasi yang saya bawakan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.